Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini. Semoga kita semuanya merasakan kasih dan rahmat Tuhan. Dan kita bersyukur juga karena kasih dan rahmat Tuhan, kita boleh dibebaskan, kita boleh dilepaskan, kita boleh dimerdekakan dari kematian dan dosa kita. Sehingga itu yang memberikan sukacita yang luar biasa dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Sekalipun pergumulan kita begitu berat, sekalipun masalah demi masalah selalu terjadi dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita sungguh-sungguh mengingat bahwa kita adalah orang yang sudah dilepaskan, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah dimerdekakan dari kuasa kematian dan dosa, maka tidak akan ada lagi yang bisa membuat kita merasa sedih, merasa kesal, merasa kecewa. Karena kita tahu bahwa kita adalah bagian orang-orang yang sudah memiliki surga itu sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga dikatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, hari ini adalah hari yang sangat-sangat spesial buat kita, secara khusus di negara kita Republik Indonesia ini. Karena hari ini adalah hari kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Tanggal 17 Agustus 2022. 77 tahun kita sudah merdeka. Lepas dari penjajah, lepas dari bangsa yang membungkam kita selama ini. Lepas dari kuasa-kuasa yang berupaya untuk menyakiti, untuk menjajah, untuk menindas kita. Sehingga ketika kita merdeka, maka kita penuh sukacita. Bangsa ini penuh dengan sukacita. Tetapi kita harus ingat saudara-saudara, kemerdekaan secara tubuh, kemerdekaan secara fisik, itu bukanlah kemerdekaan yang sesungguhnya. Bahkan itu adalah kemerdekaan yang, bagaimana saya katakan, kemerdekaan yang hanya sementara saja. Ya, kalau saya bilang itu adalah bayangan dari kemerdekaan yang sesungguhnya saja. Tetapi kemerdekaan yang sesungguhnya yaitu adalah kebebasan, kemerdekaan, kelepasan, dan keselamatan dari kuasa kematian dan kuasa dosa. Kalau dosa itu masih mengikat umat manusia, maka dia bukanlah orang yang merdeka. Ada orang yang tubuhnya lepas, bebas, tidak dipenjara, tapi pikirannya yang memenjara dia. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada masalah, ada beban, ada penindasan dalam batin, dalam pikiran, dalam hatinya. Itu yang membuat dia tidak akan pernah tenang. Nah, saudara-saudara, apa yang membebani orang? Apa yang membuat orang terkungkung dalam batinnya, dalam rohnya, dalam jiwanya? Yaitu dosa. Makanya saudara-saudara, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan ketika kita dibebaskan dari dosa, dari kematian, sehingga kita benar-benar selamat. Selamat bukan hanya dari penjajah yang menjajah tubuh, tapi selamat dari kuasa iblis yang menjajah rohani kita. Coba bayangkan saudara-saudara, 77 tahun bangsa kita sudah merdeka.
Tapi masih banyak saja orang yang tertindas. Bukan tertindas secara fisik, tapi tertindas baik ekonomi, tertindas dengan pikiran, tertindas dengan mental, tertindas dengan kerohanian mereka. Karena banyak orang masih tinggal di dalam dosa. Satu contoh, yaitu pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Itu adalah bentuk penindasan daripada dosa. Orang yang ditindas oleh dosa tidak bebas untuk apa? Untuk melakukan yang baik. Karena dosa itu membawa dia untuk apa? Untuk mengerjakan yang tidak baik. Sehingga orang-orang yang tinggal dalam dosa itu, maka akan apa? Akan menderita, akan terikat, bahkan akan terhukum karena dosa-dosa yang masih melekat di dalamnya. Maka saudara-saudara, hari ini firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Penebusan Kristus Yesus itu menjadikan kita lahir baru. Kita bukanlah orang yang tinggal dalam dosa. Kita bukanlah manusia yang lama. Kematian Kristus itu memperbaharui hidup kita. Kita sudah lahir baru, menjadi orang yang suci, orang yang kudus, orang yang murni. Itu. Karena dosa-dosa kita sudah dihapuskan olehnya. Nah, kita yang percaya kepada penebusan Kristus itu, maka benar-benar sungguh-sungguh kita sudah dimerdekakan. Kita dibawa kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Melalui kebangkitan, melalui kematian Yesus, dan dia bangkit mengalahkan kematian, kemudian dia naik ke sorga dan menyediakan tempat bagi kita, maka kita memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Itu, ya. Ketika kita menyadari hidup kita seluruhnya adalah anugerah Tuhan, maka ini akan membawa dampak yang dalam seluruh hidup kita. Maka kita boleh beribadah dengan tenang, boleh mendengarkan firman Tuhan dengan bebas, dan kita boleh memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadikan diri kita menjadi apa? Menjadi bermanfaat, berguna bagi orang lain. Ya, saudara-saudara, apa kaitannya sebenarnya kelahiran baru atau born again dengan kematian Kristus? Bukankah kematian Kristus itu terjadi 2000 tahun yang lalu? Dan kelahiran yang baru itu hari ini, ketika engkau percaya menerima Yesus menjadi Tuhan secara pribadi dan menjadikan Dia juru selamatmu, maka hari ini engkau lahir baru. Roma 6 ayat 5 mengatakan, sebab kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ini adalah semata-mata pekerjaan Roh Kudus yang bekerja secara misterius dalam hidup kita untuk memberikan hidup yang baru, untuk memberikan pengharapan yang baru, sehingga orang yang memiliki Kristus, orang yang menjadikan Kristus menjadi Tuhan dan juru selamat bagi dia, maka ada pengharapan yang baru yang membawa sukacita, yang memerdekakan kita, sehingga tidak ada lagi yang menjadi beban, tidak ada lagi yang menindas kita, tidak ada lagi yang menindih kita, tidak ada lagi kuk yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Maka dia benar-benar sukacita. Penyakit yang ada dalam tubuh kita tidak akan pernah menindas kita. Masalah yang kita alami, ekonomi yang terpuruk, kita percaya bahwa Tuhan bisa memulihkan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah sumber berkat. Dia akan bisa memberikan berkat lebih daripada apa yang kita dapatkan sebelumnya. Ketika kita benar-benar sungguh-sungguh percaya dan berserah hanya kepada Tuhan. Apalagi hubungan demi hubungan. Hubungan yang retak itu akan bisa dipulihkan kalau kita benar-benar sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Maka ketika orang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan,
Tuhan itu yang akan memimpin. Tuhan itu yang akan membimbing dia untuk boleh menerima satu dengan yang lain. Memaafkan, mengampuni, dan menerima orang lain. Dan kita boleh memeluk dia dalam kasih. Sehingga hubungan demi hubungan juga akan dipulihkan. Makanya bersyukurlah. Itu yang diingatkan oleh firman Tuhan ini. Ya kan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Maka mari puji Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah membangkitkan, memberikan hidup yang baru, dan membangkitkan kita, memberikan hidup yang baru juga kepada kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus itu. Semoga kebangkitan Kristus dan penebusannya benar-benar sungguh-sungguh memerdekakan kita, melepaskan kita dari manusia-manusia lama kita, dari sifat-sifat egois, sifat-sifat penuh kebencian, sifat-sifat iri dan dengki, sifat-sifat penuh dengan kemarahan, dan begitu juga banyak hal-hal yang lain. Maka kalau engkau benar-benar orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, maka manusia lamamu sudah tidak ada lagi dalam hidupmu, dan engkau adalah sungguh-sungguh orang yang merdeka. Maka pikirkan itu. Benarkah engkau sudah merdeka? Maka tunjukkanlah sikap yang baru di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena kami selalu diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kami sudah dimerdekakan. Melalui kematian Kristus, kebangkitannya, kami memiliki pengharapan yang baru. Dan itu penuh sukacita bagi kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, hiduplah dalam Kristus maka engkau dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.